Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah tentang seorang model cantik dari Filipina yang salah membuat keputusan untuk pindah ke salah satu kota kecil di Inggris. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Christina Rowe yang berasal dari kota English di Filipina datang ke Inggris 3 tahun yang lalu. Ayah dari Christina berasal dari Inggris sehingga dia memiliki paspor Inggris. Christina pindah ke sana demi putrinya karena keadaannya di Filipina yang cukup susah. Dia meninggalkan semua teman dan kerabatnya di Filipina untuk pindah ke kota kecil di Inggris di Worcester karena ingin putrinya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Christina adalah ibu yang penyayang dan perhatian. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan putrinya. Sering terlihat mereka berjalan berdua bersamaan. Teman-temannya menggambarkan Christina sebagai sosok yang misterius, suka menyendiri dan cukup pendiam, sehingga tak banyak warga yang mengenalnya atau pernah berbincang dengan dirinya. Dia juga adalah seseorang yang suka mempelajari berbagai macam budaya yang berbeda dan menghargai hal apapun yang biasanya orang akan abaikan. Salah seorang fotografer yang pernah bekerja dengan Christina mengatakan kalau Christina juga pernah bekerja sebagai cleaning service di House of Fraser, namun telah cuti selama setahun terakhir karena pandemi. Christina terakhir kali terlihat pada hari Senin di tanggal 8 Februari 2021 saat salah seorang tukang pos mengatakan kalau dia bertemu dengan Christina saat mengantarkan paket dan Christina terlihat sangat bahagia di hari itu dan dia dinyatakan hilang keesokan harinya. Sehari setelah dirinya menghilang, seorang tetangganya melihat ada banyak noda merah di tangga di depan rumah Christina dan dia pun segera melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Tetangga dari Christina itu merasa aneh karena tidak mendengar suara gaduh dari dalam rumah itu. Dia pun menyimpulkan kalau pelaku melakukan aksinya saat dini hari. Tubuhnya yang sudah tak bernyawa ditemukan di Sungai Severn yang membeku pada tanggal 10 Februari 2021. Lalu dikeluarkan dari sungai pada hari Kamis setelah pencarian yang dilakukan oleh polisi, petugas pemadam kebakaran, dan penyelam selama semalaman. Penemuan itu terjadi setelah polisi menutup 3 lokasi di kota untuk pencarian. Lokasi pertama yaitu Sheffield Close di Toladin yang menjadi tempat tinggal Christina. Lokasi kedua sebuah rumah di Waterworks Road yang adalah rumah Charles. Dan lokasi ketiga di jembatan penyeberangan di Glis, di mana akhirnya disinilah tubuh Christina ditemukan sekitar pukul 1:30 siang. Kepala Detektif Dean Jones mengatakan keluarga telah diberitahu tetapi identifikasi resmi belum dilakukan. Petugas forensik terlihat mengeluarkan tas dari rumah Christina dan menghabiskan beberapa jam di dalam rumah dalam kondisi tertutup. Polisi mengkonfirmasi kalau rumah itu sedang digeledah sehubungan dengan penyelidikan. Pakar forensik juga terlihat menggeledah tempat sampah di dekat rumah Charles. Warga yang tinggal di dekat rumah yang digeledah sehubungan dengan kejadian itu menyatakan keterkejutannya. Seorang tetangga mengatakan ada polisi yang mengetuk pintu rumahnya untuk bertanya apakah ada melihat sesuatu yang janggal. Namun saat ditanya balik mengenai detail kejadian, polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Yang pasti mereka merasa ada yang tidak beres karena banyak sekali polisi di jalan pada sore hari itu. Kata mereka ini adalah pemandangan yang mengejutkan karena di sini adalah area perumahan yang aman dan belum pernah ada kejadian sedramatis ini yang terjadi sebelumnya. Setelah itu banyak warga memberikan penghormatan untuk Christina dengan menaruh bunga, lilin, dan pesan di sebuah pohon di luar rumahnya. Seorang pria telah didakwa dengan kejadian itu. Charles Byrne berusia 24 tahun dari Worcester telah ditangkap setelah polisi membuat penjagaan di beberapa lokasi di seluruh kota. Dia adalah seorang gitaris yang tinggal bersama ibunya di kota Worcester. Charles mengaku tidak bersalah atas kejadian itu, tetapi dia juga didakwa dengan percobaan pembunuhan orang lain yang terjadi di antara tanggal 9 sampai 10 Februari.
yaitu tanggal yang sama dengan peristiwa yang menimpa Christina. Korban kedua adalah seorang anak kecil yang identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan hukum. Pada awal persidangan di tanggal 12 Februari yang diadakan secara online, Charles tidak muncul. Pembelanya mengatakan kalau kondisinya sedang tidak fit. Dia juga menjelaskan kalau Charles juga tidak berkomunikasi dengannya saat pertemuan video call sebelum sidang dimulai. Di dalam sidang itu, jaksa penuntut mengatakan kalau kasus ini berhubungan dengan masalah kejiwaan. Lalu di bulan April diadakan persidangan kedua, di mana Charles muncul dengan ekspresi muka yang datar. Dia mengenakan kaos abu-abu, memiliki rambut pirang yang telah dicukur, dan mengenakan masker menutupi mulutnya. Terdakwa terlihat berdiri, melihat ke lantai dengan tangan disilangkan, dan hanya mengeluarkan suara untuk mengkonfirmasi nama, alamat, dan tanggal lahirnya selama sidang yang berlangsung selama 5 menit itu. Pihak pembela mengatakan kalau Charles menyadari 100% apa yang terjadi saat kejadian itu. Charles juga tidak diizinkan mengajukan jaminan setelah pengadilan mendengar ada resiko dia akan melawan polisi dan juga adanya kemungkinan mencoba untuk mengganggu para saksi. Hakim James Burbidge menunda kasus itu untuk diadili dan mengatakan akan ada penyelidikan terhadap kondisi mental Charles. Charles kemudian ditahan dan diperkirakan akan diadili di pengadilan Worcester Crown pada 29 November mendatang. Kerabat dari Christina membuat halaman penggalangan dana untuk putri Christina yang berusia 9 tahun saat kejadian itu, karena ingin memberikan hadiah ulang tahun istimewa untuk gadis kecil itu. Untuk menghilangkan sedikit kesedihan, kehilangan ibunya secara tragis hanya beberapa minggu sebelum hari ulang tahunnya. Seorang teman baik dari Christina mengatakan ke tabloid The Sun kalau Christina adalah sosok wanita cantik dan luar biasa. Dia adalah wanita yang kuat dan sangat disukai. Tetangganya mengatakan juga kalau Christina adalah gadis yang sopan, menyenangkan dan menawan. Dan berita ini membuat dia menjadi patah hati. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Bagaimana pendapatmu tentang kasus kali ini? Kira-kira apa ya yang menjadi motif pelaku dalam kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Karena sampai sekarang belum ada updatean terbaru tentang kasus ini. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!